Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahidil ahadil fardis somad. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dzul khulqil azimi wan nahjil qawim. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassolihin wa tabi'ina bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna likulli syai'in da'an wa afatan tudhibuhu wa tubtiluhu wa tufsidu wa inna da'al amali sholihi wa afatahu riya'u wa huwa syirku al khafiyyu haitsu ya'midul mar'u faya'malul amalu sholih min sholati yaqumu fiha baina yaday maulahu wa khaliqihi fayutilu qiyamaha wa qira'ataha wa yarfa'u biha sautahu wa yutilu ruku'aha wa sujudaha wal itmi'nanan fiha kullu dhalika li ajli madhin nasi lahu wa allafat andoruhum ilaih. Para pemirsa rahimakumullah, segala sesuatu yang ada mesti ada penyakitnya yang dapat melenyapkan, membatalkan, dan merusaknya. Adapun penyakit amal soleh adalah bersikap riya. Ia termasuk syirik dan misteri. Misalnya jika seorang melakukan suatu amal soleh seperti sholat, ia melakukannya dengan panjang, sempurna bacaannya, merdu dan keras, rukuknya panjang. Demikian pula sujud dan tumuk ninahnya. Tetapi ia melakukannya agar dipuji orang lain, atau untuk menarik perhatian mereka, atau agar ia mendapat sanjungan dari orang lain, atau agar dipuji orang banyak. Demikian pula, misalnya seorang berpuasa dengan baik dan terus-menerus agar dikenal sebagai seorang yang soleh. Segala perbuatan baik yang motivasinya untuk dipuji orang bagi pelakunya, maka perbuatan itu disebut perbuatan riya. Para pemirsa yang berbahagia, perbuatan riya termasuk penyakit berbahaya, keyakinan yang buruk dan syirik, yang tidak terpuji, yang tidak pantas diaturkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena perbuatan riya termasuk syirik yang tersembunyi, dan Allah tidak membutuhkan amal soleh seorang hamba yang niatnya dicampuri untuk selain Allah. Allah sangat murka bagi pelakunya yang berjanji akan menyiksanya dengan siksa yang amat pedih. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza jama'allahu nas yaumal qiyamati liyaumil la raiba fi, nada munadim man asyraka fi amali amilahu lillahi ahadan falyudlub thawabahu min indi ghairillahi fa innallaha aghnash syurakai anisyirki." Yang artinya, jika Allah mengumpulkan semua manusia di hari kiamat yang tidak diragukan lagi adanya, maka ada penyeru yang berkata, barang siapa yang menyekutukan amal kebajikannya untuk Allah dan untuk orang lain, maka mintalah pahalanya dari selain Allah, karena Allah tidak butuh dari segala persekutuan.
Dalam hadis yang lain disebutkan juga, man samma'a samma'allahu bihi wa man yura'illahi bihi. Yuraillahu bihi. Barang siapa yang ingin memperdengarkan amal kebajikannya kepada orang lain, maka Allah akan memperdengarkannya. Dan barang siapa yang ingin memperlihatkan amal kebajikannya kepada orang lain, maka Allah pun akan memperlihatkannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, maksudnya siapapun yang sengaja melakukan amal soleh agar dilihat atau didengar oleh orang lain, maka Allah akan menyampaikan apa yang ia inginkan, dan kelak Allah akan memperburuknya di depan orang banyak pada hari kiamat nanti. Setelah itu Allah akan memberi balasan yang serupa dengan perbuatannya. Abu Hurairah radhiyallahu an menuturkan sebuah hadis marfu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna awwalan nasi yuqadha yaumal qiyamati alaihi rajulun astushhida fa'tiya bih fa'arrafahu ni'matah fa'arafaha qol fama amilta fiha qol qataltu fika hatta ustushhidtu qol kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqol jazi'un faqad qila summa umiru bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamah wa qara'al qur'an fa udhiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qol fama amilta fiha qol ta'allamtu al-ilma wa 'allamtu qara'tu fikal Qur'an qol kadzabta walakinnaka ta'allamta liyuqal alimun wa qara'tal Qur'ana liyuqal huwa qari'un faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar wa rajulun wasa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal fa'tiya bihi fa'arafahu ni'amah fa'arafaha qala fama amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu ay yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka qol kadzabta walakinnaka fa'alta yuqalu jawadun faqad qila summa mirabihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Sesungguhnya manusia pertama yang akan diperhitungkan kelak adalah ada 3 orang. Seorang yang mati syahid di jalan Allah. Ia dihadapkan kepada Allah dan disebutkan semua karunia-Nya, dan ia pun mengakuinya. Kemudian ia ditanya, apa yang sudah engkau lakukan di dunia? Ia berkata, aku berjuang di jalan-Mu ya Allah, sampai aku terbunuh. Allah berfirman, engkau berdusta, tetapi engkau berjuang untuk dikenal sebagai seorang yang pemberani, dan engkau telah mendapatkannya. Kemudian ia menyuruh utusannya untuk menyeret orang itu ke dalam api neraka. Kemudian seorang yang berilmu, yang pandai membaca Al-Quran, dihadapkan pula kepada Allah dan disebutkan semua karunia-Nya, dan ia mengakuinya. Kemudian ia ditanya, apa yang sudah engkau lakukan di dunia? Ia berkata, aku telah belajar ilmu dan membaca Al-Quran. Kemudian aku mengajarkannya kepada orang lain karena-Mu ya Allah. Allah berfirman,
engkau berdusta, tetapi engkau mengajarkan dan membaca Al-Quran agar engkau dikenal sebagai seorang yang berilmu dan pandai membaca Al-Quran. Dan engkau telah mendapatkannya, kemudian Allah menyuruh utusannya untuk menyeret orang itu ke dalam api neraka. Dan seorang yang diberi kekayaan oleh Allah, ia dihadapkan kepada Allah dan disebutkan semua karunia-Nya, dan ia pun mengakuinya. Kemudian ia ditanya, apa yang sudah engkau lakukan di dunia? Ia berkata, aku menafkahkan kekayaanku di jalanmu, sehingga tidak suatu apapun yang butuh biaya, kecuali aku membantunya. Karenamu ya Allah. Allah berfirman, engkau berdusta menafkahkan hartamu agar engkau disebut sebagai orang yang dermawan. Kemudian Allah menyuruh utusannya untuk menyeret orang itu ke dalam api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa rahimakumullah, sesungguhnya hukuman bagi seorang yang bersikap riya adalah kekecewaan dan kerugian semata. Para pelakunya akan dimasukkan ke dalam api neraka yang sangat panas. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali bagi orang yang mempunyai sikap riya. Disebutkan bahwa ketika Muawiyah ibnu Abi Sufyan mendengar sabda ini dari Nabi SAW, maka ia menangis sungguh-sungguh atau terseduh-seduh dan lama sekali. Kemudian ia membacakan firman Allah yang berbunyi, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan merugi. Itulah orang-orang yang tiada memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Hud ayat 15-16. Para pemirsa yang dirahmati Allah, maka hendaklah kita selalu bertakwa kepada Allah dan memurnikan keikhlasan kita dalam segala amal kebajikan yang kita lakukan hanya untuk Allah semata, dan menjauhi segala bentuk riya dan sum'ah, agar tiap amal kebajikan kita selalu diterima oleh Allah SWT dan diberi pahala, agar kita berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat kelak. Maka dari itu, marilah kita perhatikan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Kiranya inilah yang dapat kita kaji pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kita dapat menghilangkan sikap riya dan sikap sombong. Semoga amal kebaikan kita semua, amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.